pembebasan kepada anak itu bagus. Jadi kayak kamu mau jadi apa silahkan. Jadi kayak orang tua sangat percaya saya bisa menjaga diri, bisa mengambil keputusan yang bagus. Jadi kayak whatever. Maka kemudian saya sempat mau masuk Kristen, sempat ateis. Berat ya, jadi anak ustadz tuh berat ya. Gitu. Kalau dikatakan sulit, malah saya merasa lebih gampang mengontrol anak dan mendidik anak di Inggris terkait nilai Islam dibandingkan di Indonesia. Apakah memang visi berkeluarga itu dibangun sebelum menikah, ketika sudah dalam satu perahu, udah tuh udah nggak ada lagi beda-beda prinsip. Kenapa sih keluarga kita kayak gini? Keluarga orang lain itu pergi ke bioskop, kita kok enggak? Gitu kan ya. Karena kan pasti anak-anak bermain ya, bukan hanya dalam lingkungan yang muslim juga ya. Itu di sana gimana? Kenapa sih Bu Maimun ini memilih untuk menempatkan diri pada situasi yang mungkin tidak aman gitu ya, tidak aman, banyak orang yang kemudian tidak suka. Kenapa memilih bersuara dan apakah kepikiran juga ini dampaknya? Apa yang sudah Allah bebankan kepada kita tuh nggak semua orang mau ambil gitu. Kan mereka bisa akses komputer di rumah. Nah, juga ada kan screen time komputer itu hanya boleh sekian. Tapi kan ada yang salah satu di antara mereka yang main game. Dan main gamenya itu jadi kayak adik. Jadi mengalahnya itu bukan sekedar mengalah, tapi sebetulnya mengikuti irama. Kalau kan tadi kan ya, yang satunya militan, yang satu lebih lembut. Berarti kan militannya turunin lah untuk bisa lebih lembut. Oh iya. Kalau di antara anak-anak mungkin ada juga yang mewarisi karakter bapaknya. Oh betul. Nah, lalu kemudian dijelaskan adiksi kepada gadget, game, efek kepada frontal lobe-nya apa? Efek kepada pengembangan otaknya apa? Matinya sel-sel otak yang nanti impact-nya begini. Nah, kamu mau yang mana? Kita sepakati. Termasuk anak yang usia 4 tahun tuh udah bisa bilang, gak boleh lah lama-lama pakai HP, nanti otaknya rusak. Alhamdulillah Bu Maimun, terima kasih sudah sempat hadir. Sudah lama sekali sebenarnya kita pengen ketemu, sharing. Ibu sudah kenal kan sama Ibu Maimun? Sudah. Alhamdulillah ya, akhirnya takdirnya saat ini ya. Alhamdulillah atas undangannya. Insya Allah kita akan sharing banyak hal Sahabat MQ tentang bagaimana sebuah keluarga memanage keharmonisan atau tips-tips dari Bu Maimun Herawati yang hari ini spesial hadir untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat ilmu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Kang Leri mau Ipan dulu nih. Ada tadi di awal kita di antara para muslimah ini kenapa ada ikhwan gitu ya? Karena saya mau komplain Bu. Oh gitu. Komplainnya apa nih? Kan kalau saya melihat situasi di keluarga kan kalau perempuan punya peran banyak di luar, kadang perhatiannya ke keluarga ini perlu kemudian perlu diingetin terus gitu. Nah, pengen cari tips nih dari alhamdulillah Bu Maimun sudah hadir saat ini supaya nanti saya bisa bisa ngasih bisa ngasih tips juga nih ke orang-orang rumah gitu. Wah. Itu komplain dari sosok ini ya. Gue mau jawab dulu komplain laki-laki dan suami orang ya. Kan suami kita. Gimana nih? Langsung aja. Atau kenalan dulu lah. Iya, sambil kenalan dulu lah ya. Sahabat MQ. Bisa ada yang belum mengenal? Silakan Bu. Saya mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan luar biasa dari MQ FM. Kalau kami sekeluarga sedang dalam perjalanan yang biasanya diputar radio MQ FM. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena kalau di rumah dia nggak masuk. Rumah kami jauh di Sumedang. Jadi Sumedang, untuk dapat MQ FM itu agak sulit. Tapi kalau lagi arah-arah Bandung yang dibuka biasanya MQ FM. Terima kasih undangannya. Saya Maimun. Sehari-hari tinggal di Tanjung Sari, Sumedang. Kalau dinas di Unpad, juga mengelola NGO Smart Satu Tujuan dan Rumah Quran Jatinangor. Udah lama Bun aktif di Rumah Quran dan di Smart Satu Tujuan? Dua-duanya itu didirikan 2016. Alhamdulillah.
2016 berarti hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Masya Allah. Jadi mau jawab dulu komplain Kang Dery. Komplain kan? Apa yang mana yang Atau kita ini spill dulu. Bunda kan sudah berkeluarga berapa lama? 26 tahun. 26 tahun menikah. Kalau titipin anak berapa Bun? 5. 5. Masya Allah. Yang Berarti- terakhir usia 4 tahun. Masya Allah 4 tahun. Nah ini kan walaupun Bunda aktif jadi dosen, jadi pengajar, terus jadi aktivis juga. Banyak banget kegiatannya maunya tuh ya. Dan ternyata anaknya juga nggak 1-2 sahabat Enggi ya. Mungkin itu dulu Bun, gimana bisa membagi waktu atau manage semua hal itu? Tadi nyambung juga dengan Nyambung Kak Dery, yang aktif, yang tadi yang bahwa sebegitu banyaknya Sebegitu banyak peran di luar rumah Mohon. gitu ya, bahwa di rumah juga tetap nih bisa maksimal gitu. berjalan. Iya, jadi saya sama suami alhamdulillah kan dua-duanya dosen. Kalau dosen itu kan waktu pekerjaannya tidak sama dengan guru SMA yang dari pagi sampai sore. Jadi kami cenderung lebih dalam tanda kutip santai sih tidak, karena pekerjaan itu tetap banyak. Tapi bisa dibawa sebagian ke rumah. Jadi itu salah satu kunci lebih mudah mengelola aktivitas, karena kami berdua juga punya kesepakatan dari dulu. Kapal ini harus selalu ada yang jaga. Jadi kalau saya keluar, beliau di rumah. Kalau saya di rumah, beliau keluar. Ya. Jadi selalu seperti itu. Komitmen di Komitmen awal, di awal itu anak tidak akan dibiarkan sendiri. Kalaupun ada asisten yang sewaktu di Inggris kita nggak ada sama sekali yang membantu. Tapi begitu di Indonesia walaupun ada yang nolong di rumah, tapi anak tetap kami yang pegang. Jadi selalu take turn. Jadi memang tidak meninggalkan rumah kosong begitu kira-kira. Oh itu rahasianya. Jadi Kang Dery tetap bagi peran ya. Ada yang tetap yang di luar, ada yang di rumah. Jadi cerita di Inggris Bun. Berapa lama? Maksudnya apakah begitu nikah tuh langsung di luar negeri atau di Indonesia dulu terus? Kami nikah 99, punya anak awal 2000. 2000 bulan Mei udah berangkat ke Inggris. Jadi memang kurang dari 1,5 tahun setelah nikah, Allah menakdirkan kami harus membangun rumah tangga itu banyaknya di Inggris. Oh, di Inggris. Awal-awal. Berapa lama di sana? Hampir 9 tahun di Inggris. Kan beda tuh ya kulturnya, terus gimana, ada shock nggak atau udah dibekali emang punya cita-cita kuliah atau tinggal di luar negeri pun? Sebelumnya memang saya punya banyak, Allah mengizinkan tuh punya banyak sahabat dari luar negeri, baik yang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Jadi sebelum berangkat juga sudah banyak melakukan riset tentang kehidupan di luar negeri seperti apa, Islamnya seperti apa. Kalau dikatakan sulit, malah saya merasa lebih gampang mengontrol anak dan mendidik anak di Inggris terkait nilai Islam dibandingkan di Indonesia. Oh gitu ya? Iya, karena di Inggris walaupun masyarakat sangat bebas, tapi kemudian TV itu bisa dikendalikan. Jadi BBC yang kita tonton dan mereka punya ada namanya jam-jam aman anak. Dan di dalamnya tidak ada iklan yang aneh-aneh. Jadi iklannya juga iklan anak-anak begitu. Sehingga dan internet di sana itu ada family safety. Jadi kalau kita udah berbayar untuk family safety itu yang aneh-aneh nggak akan masuk. Perpustakaan mereka terakses dengan internet secara bagus, tapi lagi-lagi dia ramah anak. Jadi lebih gampang merasa aman di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Dan walaupun tidak ada kelas agama di sana begitu, tapi saya rasakan mendidik anak mulai dari wudhu, baca sholat, baca Quran, belajar sholat, itu lebih, jadi kayak this is our own in a way, like benar-benar kami yang mengelola, dan itu lebih mudah rasanya yang saya rasakan. Anak pertama, kedua, ketiga itu kami ajari sendiri. Jadi Ikro. yang 9 tahun itu 3 anak lahir di
3 anak lahir di Inggris, 1 dibawa dari Indonesia jadi 4. Oh iya, balik lagi kan. Dan nggak ada asisten? Gak ada asisten. Nggak ada asisten. Gimana tuh? Belajar individual nggak sih di sana gitu? Karena kan pasti anak-anak bermain ya, bukan hanya dalam lingkungan yang muslim juga ya. Itu di sana gimana? Kami itu tinggal di Newcastle upon Tyne dan mengambil rumah itu daerah Venham yang awal tinggal di sana cuma ada 1 masjid. Terakhir kita mau pulang itu sudah 4 masjid. Jadi kayak itu wilayah yang banyak muslim. Nah, sekolah anak-anak tadinya banyaknya white British. Tapi kemudian lama-lama yang Pakistan, yang Bangladesh itu tuh mulai berani menunjukkan identitas keislamannya. Jadi kan anak saya pakai jilbab walaupun masih kecil gitu ya. Kecil pakai jilbab. Terus yang anak laki-laki kakak-kakaknya saat Ramadan puasa dan itu bagi mereka wah, they are still young. I speak to Imam and Imam said young children is not allowed to fast because it's dangerous for them. How could you? Kayak gitu. Jadi kayak selalu diskusi setiap saat dengan sekolah terkait anak-anak karena mereka nggak terbiasa melihat anak-anak itu melaksanakan nilai Islam. Tapi karena kita dialog di rumah juga intens. Dan salah satu kebijakan yang kami ambil kalau sudah dekat-dekat Easter, sudah dekat-dekat Christmas, kalau sekolah tidak bisa menyiapkan ruang aman bagi mereka, kami tarik libur gitu. Mereka kami liburkan. Nah, lama-lama kan sekolah ngelihat, I mean your child is banyak banget nih off day-nya dan ini jelek untuk sekolah. Kenapa gitu kan ya? Akhirnya diskusi. Saya ingin anak itu pada saat Easter dia bisa membaca buku yang lain. Dia ketika ada kegiatan Easter, saya ingin dia bisa diberikan aktivitas yang lain. Akhirnya diberi ruang-ruang tersendiri untuk anak dan itu diikuti oleh anak-anak Bangladesh dan Pakistan yang sebagian besar juga Islam. Asal kita bisa menyampaikan. Itu kan bergeningnya berarti kita bisa ya ngomong asal bisa berdialog. Itu sebetulnya meyakinkan. Gak susah ya. Kalau kata saya, Inggris tahun 2000 itu sangat peduli dan respect kepada nilai Islam. Walaupun dia berubah pada tahun 2008-2009 ketika partai konservatif yang menang. Dan partai konservatif atau Tory itu kan memang dalam tanda kutip lebih kanan. Sedangkan partai buruh dia cenderung agak ke kiri tapi sosialis, leaningnya bukan komunis, sosialis dan dia menghargai banyak perbedaan. Seperti itu. Tapi saya tertarik ini sebelum jauh ke keluarga dulu ya. Kan berarti sudah komitmen membangun keluarga seperti itu sama Bapak ya, sama siapa manggilnya ya? Buya. Andri. Pak Andri. Pak Andri. Apakah memang visi berkeluarga itu dibangun sebelum menikah? Terus mungkin bekal dari keluarga Bu Maimun, keluarga Pak Andri, sehingga ketika sudah dalam satu perahu udah nggak ada lagi beda-beda prinsip. Pak Andri ini berasal dari keluarga yatim piatu, tapi ibu beliau masih ada sampai beliau lulus S1. Jadi ketika bertemu itu kondisinya saya sudah tidak punya mertua, baik mertua lelaki atau mertua perempuan. Tapi background beliau dari Sumatera Barat juga dan berasal dari kehidupan yang dekat dengan surau, masjid. Makanya di kalangan teman-teman beliau disebutnya Buya begitu karena memang dekat masjid, beliau memahami bahasa Quran dan kalau kami mengaji tanpa terjemahan beliau bisa membantu menerjemahkan seperti itu. Saya sendiri walaupun sama-sama dari Minang, berasal dari keluarga yang pembebasan kepada anak itu bagus. Jadi kayak kamu mau jadi apa silahkan. Jadi kayak orang tua sangat percaya saya bisa menjaga diri, bisa mengambil keputusan yang bagus. Jadi kayak whatever, apapun itu. Otoritas gitu. Otoritas. Maka kemudian saya sempat mau masuk Kristen, sempat ateis. Seperti itu. Jadi tapi kemudian SMA kelas 1 saya benar-benar memahami tidak ada kebenaran selain dari Allah dan itu pada titik itu memang apapun kata Allah dalam Quran dalam hadis that's it. Itu yang kemudian yakin betul. Itu yang kemudian walaupun background keluarga kita berbeda satu sama lain tapi kesamaannya ada pada percaya yang dari Quran dan hadis itu yang
utama begitu. Masya Allah, berarti penting nih sahabat MG meminta kepada Allah jodoh yang sevisi. Itu sebelumnya kan ya Bun ya? Atau pernah nggak pada sebelum pernikahan itu punya cita-cita mau suami yang begini? Oh iya, dan semua nggak ada di Pak Andri. Jadi gitu. jadi kalau kayak ada list gitu, ingin yang ini, yang ini, yang ini gitu kan, itu kayak ingin yang ini, semua tuh nggak ada di Pak Andri, nggak ada di suami, in a way. Terus gimana mau nerima kita? Terbaik itu mah. Mau diceritakan ya, jadi apa namanya, kami kan dikenalkan oleh Ustadz. Cuma saya menolak awalnya karena bagi saya apa ya, enggak lah, saya nggak mau orang Minang walaupun saya orang Minang. Oh gitu. Karena dalam image saya laki-laki Minang cenderung ABCD. I don't want it in a way. Tapi kan sama Ustadz bilang, udah ketemu aja dulu, diskusi aja dulu begitu. Sebenarnya 3 bulan sebelumnya itu setiap sholat tuh selalu minta sama Allah, saya nggak ingin mengatakan iya dan enggak, karena sebelumnya pernah mengatakan iya pada sebuah proses dan dia tidak lanjut. Jadi saya merasa saya salah nih ketika mengatakan iya. Oleh karena itu saya minta sama Allah, jangan jadikan saya pada posisi yang mengatakan iya dan enggak. Engkau aja yang pilihkan, engkau aja yang mengatakan iya. Ketika kita kemudian diketemukan untuk diskusi, semua diskusi itu bagus. Orangnya cerdas nih, kelihatan cerdas. Jadi semua yang berbagai argumen yang saya tampilkan, beliau itu bisa jawab dengan cerdas. Which is, wah, saya jarang ketemu orang yang bisa secepat ini menangkap arah diskusi saya dan langsung menjawab dengan dengan bagus begitu, argumen yang kuat. Ketika kemudian saya bertanya nih, mau ngobrol sama orang tua nih kayak gimana gitu kan, kalau memang mau dikenalkan. Ustadz bilang, loh yang belum kita sepakat itu kan tanggal akad ya Teh ya? Ya enggak Kang gitu kan. Kapan saya dilamar? Udah ditanya kapan saya mengatakan iya kan nggak pernah ya. Panik kan bilang sama Teteh, ini gimana sih ceritanya Teh? Orang kan belum ada iya dan enggaknya gitu, kok mendadak udah tanggal akad doang gitu. Teteh juga panik, udah protes. Tapi saat mau protes, 3 bulan lebih minta sama Allah, biar Allah aja yang mengatakan. Tiba-tiba Allah hidayahkan ada melalui Ustadz kan. Di situ kayak, ya udah. Dan kalau ditanya, kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya itu kuncinya dari awal prosesnya, tadi. Allah yang mengatakan iya, and that's it. Itu terbaik. Kalau ada masalah di tengah jalan, lebih karena masalahnya ada di saya. Husnuzon pada pilihan Allah itu pasti yakin yang terbaik. Kayaknya gimana gitu. Iya tadi perjalanan bagaimana. Jadi memang harus diawali dari bagaimana persiapan itu jadi penting ya Bu ya. Persiapan jadi penting, memilih jodoh tadi, bagaimana melibatkan Allah dalam memilih jodoh itu jadi penting, dan itu jadi jadi fondasi barangkali ya. Jadi fondasi bagaimana kita bisa nanti sevisi gitu ya dengan pasangan gitu ya. Tapi kan pasti ada ya yang namanya konflik dalam rumah tangga, nggak mungkin sevisi terus gitu. Nah biasanya tuh karena apa? Tadi kan ibu udah masih tahu karena saya banyaknya gitu. Ya ada apa? Adalah apa? Saya kan kita sama-sama Minang betul, tapi beliau Minang yang introvert. Saya perempuan Minang yang ekstrovert, belajar di jurnalistik. Jadi cenderung kalau berbicara itu kan fakta, lalu kemudian harus objektif. Jadi kayak faktanya apa, kalimatnya seperti apa, kenapa kemudian nyampe pada simpulan ke sana. Itu cara saya berbicara. Kritis gitu ya. Ya, nah beliau sering ngerasa Umi tuh kalau kita ngobrol itu tuh nuduh, itu tuh mengintegrasi gitu kan, mengintegrasi. Lah, saya tidak merasa itu integrasi. Bagi saya apa yang terjadi, lalu kemudian ABCD-nya gimana, tapi datanya jurnalisnya gitu. Nah ini yang yang kita sering bentrok tuh di sana. Jadi saya masih belajar cara berkomunikasi yang pas dengan orang yang juga kuat tapi introvert. Karena beliau bukan tidak punya alasan melakukan sesuatu, tapi menyampaikannya tidak seperti saya yang terbuka belak-belakan seperti itu. Terus gimana cara mengatasinya berarti?
Kalau terjadi kayak bertengkar semakin berat semakin sunyi rumah kita. Jadi gitu, bukan semakin ramai kan, jadi semakin berat masalah, ya, semakin berat masalah rumah itu semakin tidak ada suara di sana. bagus daripada piring melayang. Cuma nggak bisa lebih dari 3 hari kan? Iya, masalahnya. itu dia. Nah, jadi saya kalau sudah hampir masuk 3 hari, saya mulai mikir siapa yang ngalah? Siapa yang ngalah? Apa saya duluan yang menyapa atau gimana begitu? Cuma lama-lama ya rugi amat ya ego untuk menahan ego 3 hari. Sementara kan dia sebelah jiwa begitu. Mengapa harus tersiksa 3 hari? Kalau 1 hari bisa beres, 1 hari bisa beres begitu. Dan akhirnya ada satu masa di mana kita berdua sepakat masalah tidak boleh dibawa besok. Jadi kalau ada yang mengganjal, kita selesaikan malam itu. Dan kami membiasakan ya itu tadi, walaupun setelah usia kesini, jadi awal-awal itu kita penting banget itu tidur tuh pegangan tangan. Jadi kayak walaupun nanti kan pasti lepas ya, namanya kan tidur, tapi diawali dengan pegangan tangan dulu dan apa yang menjadi ganjalan tuh didiskusikan saat itu, sehingga dia nggak berlama-lama begitu. Itu nggak mudah, Bu. Ya, kan pegangan tangan kalau biar kita marah. Lagi ego. Kamu tadi nyakitin hati saya gitu ya. Apalagi kalau pasangan muda, mungkin kalau seiring lanjut usia bertambah, kita kan semakin bijaksana ya mengenal. Tapi kalau di awal-awal pernikahan, di awal-awal pernikahan mah sama aja kayak pernikahan yang lain, kayak ya udahlah, Abi tuh ngerasa Abi tuh nikah sama Akhwat. Tapi ternyata gitu, kayak, saya kayak tampar banget ya. Sebentar, bener juga ya gitu, jadi kayak, wah. Dan saya ngerasa emang kadang-kadang saya nggak logis juga, jadi kayak ya perempuan kan, perempuan kan, jadi saya merasa saya objektif, saya merasa orangnya tidak emosional, tapi setelah menikah, walaupun kemudian ternyata karena hormon hamil begitu, jadi paham kenapa jadi kayak melonya minta ampun mana Maimun begitu, kok hilang banget gitu jiwa militan dan jiwa kokohnya, jadi kayak meleyot lah begitu. Dan masa-masa di mana beliau bilang seperti itu, dan saat kalimat itu keluar saya juga kayak wah, saya langsung bikin refleksi, what have I done? Kemudian 1, 2, 3 iya, saya rasa wajar kalimat itu keluar. Walaupun kemudian ya kita diskusi lagi sih, kenapa kalimat itu keluar dari beliau, kenapa saya berperilaku seperti itu. Karena beliau juga menikah itu usia 30 tahun tuh udah established sebagai young man dengan solid aktivitas yang rutinitasnya udah ada. Masuk seorang perempuan yang menjadi bagian dari kehidupan beliau. Dan bagi beliau pasti sulit juga untuk mengubah rutinitas itu untuk memasukkan seseorang istri ke dalamnya ya, dengan pribadian yang seperti itu. Ya, tapi seru sih. Seru ya Pak Andri ya. Jadi buat keluarga-keluarga yang masih dalam perjuangan menyamakan ritme komunikasi ya tunggu aja nanti juga ketemu ya. Atau ada tips ininya nggak, mudahnya? Tapi kalau dilihat berarti tetap ya, biar bagaimanapun ada masalah. Wanita itu tetap harus lebih ngalah daripada walaupun tetap kan suami mengayomi dan sebagainya. Mungkin bukan mengalah Bu, tapi kan Bunda tadi refleksi gitu. Iya, sadar. Berarti kan perempuan lebih pada seorang ibu, seorang apa gitu. Biasanya sih sebetulnya gitu ya. Kalau kondisi kami kayaknya memang banyak saya yang ngalah. Karena saya kan keras. Itu kan jadi kayak karena saya keras, saya mau begini-begini, beliau kan karakternya lunak. Jadi kemudian saya tahan, lalu kemudian nanti kita diskusi lagi. Sebelumnya cara diskusi saya kan kenapa sih begini begitu kan. Tapi kemudian lama-lama kayak saya merasa begini, walaupun saya paham bukan itu yang Abi maksudkan, tapi saya merasa begini, kenapa ya saya bisa seperti ini, bisa nggak dibantu saya untuk memahami dengan lebih pas. Jika lama-lama ketemu cara komunikasinya, ya lama-lama kita sepakat jangan sampai ada ganjelan esok harinya, jadi diselesaikan dulu begitu. Jadi mengalahnya itu bukan sekedar mengalah, tapi sebetulnya mengikuti irama. Karena kan tadi kan ya, yang satunya militan, yang satu lebih lembut. Berarti kan militannya turunin lah egonya untuk bisa lebih lembut. Oh iya.
Iya. Masya Allah ya. Kalau mungkin yang sudah diproses itu kebayang gitu ya prosesnya. Wah, berdarah-darah ya. Keluarga nih, gimana ya? Apa tadi dengan anak gitu? Dengan anak, iya Ada kalau tadi kan momennya kan? bisa, kalau nangkap berarti kan lebih straight to the point ya kalau ibu ya, straight to the point. Kalau di antara anak-anak mungkin ada juga yang mewarisi Karakter bapaknya. Ada. Oh, betul. Atau Umi gitu. Betul. Anak mohon. Beda. Anak pertama, anak ketiga tuh karakternya bapaknya banget. Anak kedua, kelima karakter saya banget. Nah, anak yang keempat ini unik. Nah, unik unik ya. Itu ada yang unik. Wah, ada yang unik. Cara menghadapinya mungkin karena saya orang komunikasi ya. Jadi belajar body language dan bisa juga karena kan menurut riset ketika anak itu bersambung dengan kita dengan tali pusar, itu ada bagian dari kita yang masuk ke otak anak dan ada bagian dari anak yang masuk ke dalam tubuh ibu sampai ke otak juga. Jadi ada imprint, jadi ada proses di mana anak itu ada jejaknya dalam diri kita dan secara ilmu dikatakan itulah yang mendasari batin ibu itu bisa lebih gampang memahami anak. Sepertinya logika six sense-nya ibu itu dari sini munculnya. Jadi tajam untuk kepada anak. Dan di sisi lain juga saya belajar body language. Tapi bukan berarti tidak pernah ada masalah, utamanya untuk anak pertama ya sampai dia nangis. Udah gitu ya, udah Umi susah ya kayak gitu kan, Umi susah. Nah akhirnya saya juga cari waktu dan kemudian duduk berdua dengan abang. Umi itu baru menjadi ibu itu abang yang pertama. Semua kesulitan Umi dalam belajar menjadi ibu itu abang yang jadi korban. Karena abang ini selalu jadi kelinci percobaan. Umi belum pernah tahu cara menemani remaja dan abang yang pertama. Umi minta maaf dulu banget. Bantu Umi jadi ibu yang lebih baik begitu. Luar biasa tuh. Ini mengkomunikasikan semua orang makan mengalami gitu ya Umi itu orang tua pertama tuh banyak belajarnya kan. gimana Bun? Maksudnya kan ego kan orang tua juga, kamu anak ya harus nurut sama Umi. Tapi ibu berhasil, aku yang harus minta maaf bahwa tidak sempurna gitu. Itu ya saya rasa semua ibu bisa kayak gitu kan ya. Kalau sayang sama anak ya saya rasa bisa insya Allah. Jadi karena ada tadi ya sambungan batin. Ya, batin. Itu saya selalu berusaha untuk anak-anak itu adil. Jadi kayak ketika adiknya datang dan usia dia baru 2 tahun, maka yang selalu malah kurang 2 tahun 20 bulan, maka yang selalu saya sampaikan ke abang nomor 1, saya harus membelakangi dia karena menyusui anak yang kedua. Saya sampaikan mohon maaf ya Umi membelakang dulu. Dan nanti abang Umi peluk kalau adiknya udah tidur. Walaupun kemudian dia tertidur juga sih. Tapi kemudian pada saat adiknya sudah bisa ditinggal, maka saya akan berbalik dan memeluk dia, menyampaikan I love you, maafkan Umi, yang kayak gitu terus. Ya udah. Itu yang saya coba selalu walaupun juga kepada anak yang kelima dengan anak yang keempat. Anak yang keempat usianya 18 tahun, anak yang kelima usianya 4 tahun. Jauh ya. Jauh dan kakaknya sering dituntut untuk menemani adiknya. Dan adiknya ngebully kakaknya. Maka nggak sekali dua kemudian saya dudukkan yang nomor 4, kakak kamu sayang sama kamu, ingin berteman denganmu, main dengan kamu, tapi kalau kamu terus membuli, kakaknya akan sedih, kakaknya akan susah. Apalagi kalau kemudian ketika kamu membuli, kakaknya malah kemudian dimarahi karena kamu misalnya dibalas oleh kakakmu kayak gitu. Itu anak usia 4 tahun. 4 tahun, komunikasinya udah kayak anak dewasa gitu Bu? Iya, dari dulu kayak gitu kan anak-anak semuanya. Bentuk model komunikasi di rumahnya begitu ya? Emang seperti itu. Jadi dialog gitu. Wah, anak di rumah itu harus dijelaskan secara detail mengapa. Karakter mereka rata-rata seperti itu semuanya. Mengapa? Mengapa begini? Ya harus jelasin satu-satu. Terus laki-laki sama perempuan beda nggak? Laki-laki ada 2, laki-laki ada 3, perempuan ada 2. Maksudnya beda gimana? Kan kita punya 3 anak tuh. Kalau ke laki-laki mah begini tuh berhasil, kok ke perempuan nggak berhasil ya gitu? Atau cara mendidiknya sama atau sama aja, bahasa cinta. Pakai bahasa cinta. Kalau dari sisi perempuan dan laki, paling kalau untuk perempuan masalah hijab, masalah menjaga martabat sebagai perempuan gitu. Kalau kepada laki-laki keamanan, security,
karena zaman sekarang banyak LGBT, nah itu juga sesuatu yang intens kami sampaikan. Hati-hati, jangan nginep, kayak gitu. Tapi itu semudah itu, Bu. Kayak misalnya anak saya, baik Umi, nurut gitu. Atau ada protes-protes. Banyak saya nggak gaul Mi gitu. Kalau Mi, dia anak-anak ada yang protes. Umi, kenapa sih keluarga kita kayak gini? Keluarga orang lain itu pergi ke bioskop, kita kok enggak? Gitu kan ya. Nanti kalau saya menjawabnya kan keras ya. Karena aturannya kayak gitu. Kalau dai dan daiyah gini-gini nih gimana gitu. Itu cara saya. Bapaknya kan lihat dari sana, terus bapak di sini. Jadi kita ngobrol kayak gitu kan. Terus beliau bicara garputala kan. Garputala bahwasanya yang satu frekuensi ketika satu dipukul, yang satu frekuensi itu ikut bunyi. Dan dan kita ingin menjaga frekuensi kita itu sesuai dengan frekuensinya Allah. Salah satunya adalah menjauhi tempat-tempat yang ada maksiatnya. Gampang bagi kita untuk kebawa lepas dari frekuensi ini dengan tidak melakukan apapun. Maka kemudian nggak melakukan apapun kita bisa nggak satu frekuensi lagi gitu. Jadi menjaga untuk tetap dalam satu frekuensi itu perlu usaha aktif, baik untuk tetap dalam kebaikan atau kemudian menjaga supaya nggak kebawa kepada dia boleh mungkin, tapi dia nggak terlalu mendukung amar ma'ruf nahi munkar kayak gitu. Masya Allah ya. Itu kalau di sebagian keluarga itu perjuangan ya, karena ibunya aktif di kegiatan dakwah, abinya juga aktif, anaknya tuh ada yang aku tuh ya itu tadi berat ya, jadi anak ustadz tuh berat ya gitu. Anak-anak juga aku nggak mau ngaku kalau aku anak Umi. Kenapa? Wah begitu ketahuan anak Ibu Maimun, wah gitu kan, nggak usah diam-diam aja gitu. Jadi kalau pada posisi mereka merasakan beban jadi anak saya atau anak Pak Andri ya tetap ada sih. Cuma mungkin bedanya mereka juga suka dengan kegiatan kebaikan itu. Nah, apa sih biar bisa mengontrol ya bahwa anak-anak itu berada pada jalurnya gitu kan? Karena kan sekarang tuh banyak banget di luar tuh, apalagi internet apa dan sebagainya ya, Gen Z masa-masa yang sekarang tuh gimana biar mungkin dianggapnya kalau didikan jadul zaman dulu kan seperti begitu ya, tapi sebetulnya itu tuh penting gitu dibandingkan dengan anak-anak sekarang kan lebih banyaknya HP ya, dari didikannya tuh dari HP kayak gitu. Gimana? Kami itu punya pembatasan screen time. Dulu waktu di Inggris itu mereka hanya bisa nonton acara anak kalau udah ngaji misalnya. Itu salah satu cara membatasi screen time. Setelah pulang ke Indonesia, mereka hanya mendapatkan HP yang ada akses internet itu setelah lulus SMA. Jadi sebelumnya hanya yang HP manual yang cuma bisa SMS sama telepon. Lalu ketika mereka sudah memiliki HP masing-masing, kesepakatan sebelum HP itu dikasih adalah password, akses dan lain-lain itu mesti bisa kami akses juga. Jadi siapa punya HP-nya yang mana, walaupun saya juga nggak secara aktif ngecek sih, tapi iya. Anak yang medsos dia nggak mau berteman dengan ayah ibunya gitu kan? Iya. Itu ada kesepakatan. Kesepakatan. Lalu kesepakatan yang lain, karena mereka lumayan lama di Inggris ya, maka kita sering berbicara tentang kebobrokan moral di luar negeri dan beruntungnya kita karena kita lahir dari keluarga yang Muslim, is not that difficult to find good thing in life karena memang di dalam Islam sudah semuanya ada begitu, dan itu yang diulang-ulang terus. Kita nggak ingin menjadi orang-orang yang jauh dari Islam. Kita udah tahu efeknya kayak gimana sama orang luar, seperti itu. Dampak ya. Dampaknya. Dampak mohon. Mereka juga bisa berpikir oh iya. Mohon. Lalu kami pakai kesepakatan. Jadi kan mereka bisa akses komputer di rumah. Nah juga ada kan screen time komputer itu hanya boleh sekian. Tapi kan ada yang salah satu di antara mereka yang main game. Dan main gamenya itu jadi kayak adik. Karena mulai tadinya hanya 2 jam kayak begitu, terus kemudian kok jadi nggak terkontrol. Lalu kemudian kayak jadi kalau tidak pegang bukan dia PC. Itu jadi kayak keganggu jiwanya. Akhirnya kita dudukin. Salah satu tanda dari addiction itu dibukakan artikelnya. Addiction itu
tandanya adalah 1, 2, 3. Berapa yang ada di kamu? Oh, berarti udah ini. Jadi dijelasin. Lalu kemudian dijelaskan adiksi kepada gadget, game, efek kepada frontal loop-nya apa? Efek kepada pengembangan otaknya apa? Matinya sel-sel otak yang nanti impact-nya begini. Nah, kamu mau yang mana? Kita sepakati, termasuk anak yang usia 4 tahun tuh udah bisa bilang, gak boleh lah lama-lama pakai HP, nanti otaknya rusak. Jadi alarmnya, jadi alarmnya buat kakak-kakak. Anak-anak itu nggak pada protes ya, yang kecil adik-adiknya gitu. Artinya mereka juga udah tahu gitu. Jadi nanti yang gede ngajarin yang kecil. Jadi kayak kita ada ini kan, kita suka, mungkin salah satu yang kami selalu lakukan dan mungkin itu yang jadi salah satu kunci kekokohan keluarga, kami ada masa family time. Jadi kayak family time, nanti kemudian kalau semuanya kumpul setiap maghrib itu nanti ada yang baca tilawah bareng, nanti ada yang bagian kasih komen, kasih komentari, jadi kasih pembahasan ayat yang dibaca begitu. Nah, ini salah satu masa di mana pengokohan nilai tadi itu dilakukan. Jadi dari saya, kakaknya ke adiknya, terus sama keluarga kita juga saling mengingat. Jadi dalam keluarga juga ada halako, kita ada mentoring kayak gitu. Nah ini kan kalau bicara keluarga Bu Maimun sama Pak Andri udah oke ya, maksudnya udah sevisi, udah tahu nih. Nah kalau yang, aduh kita nggak kayak gitu ya, gimana supaya bisa memperbaikinya, ada tips nggak? Nah, ada tips nggak? Kalau ternyata yang katakan yang sudah lebih dahulu dalam kebaikan itu suami, maka suami perlu untuk memberi fasilitas kepada istrinya untuk belajar agama, memberi bi'ah, memberi lingkungan yang baik bagi istrinya, bahkan mungkin memastikan rumahnya itu banyak kegiatan kebaikan. Jadi membawa kegiatan kebaikan suaminya ke rumah, sehingganya istrinya ikut ke bawah. Yang saya rasakan anak-anak, mereka kan dalam tanda kutip tidak, masih kecil kan ya, masih kecil, belum ikut kemana-mana begitu. Tapi karena dia mendengar kita bicara apa dalam keseharian, mereka kebawa gitu. Jadi kayak mereka bisa tahu nggak gini-gini. Itu tuh dari kalimat yang kita keluarkan dan mereka mendengar secara sepintas. Jadi kayak membawa kegiatan kebaikan itu ke rumah itu, insya Allah akan membantu memperbaiki keseluruhan dari kondisi keluarga, mau suami, mau istri, mau anak-anak, seperti itu. Jadi tetap ya, contoh itu tetap dari orang tua. Harus dari orang tua lebih dahulu. Lihat dulu kita orang tuanya juga melakukan itu juga, gitu. Melakukan itu atau tidak. Gitu. Mohon, utamanya. Kita nyuruh ngaji, ayo ngaji, tapi kita sendiri ngaji. Mohon, mesti seperti itu. Oke, ada lagi nih apa? Ada Kang Dery, kayaknya tadi saya kebanyakan ini. Kalau pakai ilmu jadi sebenarnya semuanya ada jawabannya. Iya benar, ada jawabannya. Jawabannya kalau pakai. Kan melatih gitu kan, melatih untuk bisa. Banyak banget tadi inspirasi dari keluarga Ibu, bagaimana membangun keluarga yang menyatukan visi itu ternyata seperti itu. Mungkin penasaran juga kehidupan Bu Maimun juga punya peran di luar keluarga gitu ya, yang kalau saya baca-baca juga dicoba riset, ternyata banyak sekali juga kegiatan yang Ibu Maimun ini saat ini diteramankan pada Ibu gitu ya. Dan kalau saya lihat juga satu hal yang menarik, bahwa kalau saya melihat kenapa sih Bu Maimun ini kayak kayak memilih untuk menempatkan diri pada situasi yang mungkin tidak aman gitu ya, tidak aman. Banyak orang yang kemudian tidak suka gitu. Tidak semua petisi ya, petisi, black petisi. Kenapa memilih bersuara, dan apakah kepikiran juga ini dampaknya ke anak-anak buat ibu, tapi mungkin buat keluarga? Iya. Saya selalu berulang-ulang bilang ke anak-anak, Umi ini mungkin posisinya di target. Oleh karena itu security untuk anak-anak harus nomor 1. Penjagaan. Hati-hati jika ABCD, itu selalu mengulang-ulang ke mereka. Lalu apakah saya tidak memikirkan impact kepada anak? Ya kalau saya nggak memikirkan impact, saya nggak akan cerita masalah security ke anak-anak. Lalu yang membuat saya berat banget waktu menjalani proses petisi iklan Shopee yang Blackpink itu adalah karena ke anak. Jadi dia tidak diketahui sebagai anak saya di kampus, tapi dia melihat teman-temannya membahas petisi itu, dan bagi dia jadi kayak
apa ya, beban. Sehingga pas pulang satu sore dia pulang, I love you Umi, terus meluk. Apaan ini? Kenapa? Ada apa begitu? Lalu beberapa hari kemudian saya dikasih tahu sama dosen dia yang teman. Itu tuh kemarin sepertinya teman-temannya lagi ngobrolin masalah petisi Blackpink, dia kayaknya agak down. Dia down tapi kemudian kebawa ke rumahnya adalah dia bersama gerakan ini. Walaupun dia punya beban begitu. Nah, apakah saya tidak memikirkan keselamatan anak-anak? Saya pikirkan, dan apa namanya, yang juga saya lakukan itu adalah menjelaskan mengapa pilihan itu diambil. Saya sampaikan bahwasanya harus ada yang berbicara, dan Allah memberikan apa namanya, posisi kepada saya, ibu mereka, yang juga punya akses ke masyarakat luas secara gampang, sehingga ketika saya sampaikan sesuatu di media sosial, banyak orang yang akan terbawa dengan gerakan kebaikan ini. Walaupun kepada keluarga kita pada akhirnya mungkin akan berat, tapi orang banyak bisa melakukan amar ma'ruf, hanya sedikit yang bisa melakukan nahi mungkar. Dan ketika Allah titipkan itu kepada kita, berarti menurut Allah keluarga kita bisa begitu. Lagi-lagi keyakinan kepada Allahnya udah cukup kuat ya. Termasuk mungkin itu ya, kenapa pilihannya jadi aktivis Palestina juga ya. Karena kan apa sih namanya, apa yang sudah Allah bebankan kepada kita tuh nggak semua orang mau ambil gitu. Kenapa buat historinya mau aktif, ada motivasi apa gitu yang mungkin sebenarnya kalau isu Palestina saya kenal itu kan hampir bersamaan dengan isu Bosnia, genosida Bosnia tahun 91-92, saat intens membaca majalah-majalah yang terbit saat itu. Sehingga apa namanya, karena saya anak jurnalistik 92 yang sering menjadi pertanyaan, ini tidak keluar beritanya di Kompas, tidak keluar di apa Tempo begitu. Tapi ini terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat saya mencoba selalu mengikuti informasi dunia Islam, menulis tentangnya, karena tidak banyak yang tahu di dunia mainstream media massa. Itu juga kemudian yang menjadi modal pada saat melamar beasiswa S2, karena S2 saya tentang Islamic Jerusalem Studies di Skotlandia. Salah satu yang disampaikan menjadi portfolio itu adalah artikel-artikel tentang Palestina. Jadi sebenarnya mengapa berbicara Palestina lebih karena ada informasi yang Allah berikan saat itu melalui media-media alternatif seperti Sabili, Intilak, seperti itu. Dan informasi itu membuat apa ya, something must be done. Nggak banyak orang yang tahu begitu. Maka kemudian saya menulis. Itu cuma passion sebagai jurnalisnya ya. Passion sebagai jurnalisnya memanggil untuk menyuarakan kebenaran itu the real yang terjadi gitu ya. Balik lagi ke keluarga Bun. Kita bolak-balik ya, karena banyak banget yang inspirasinya. Mungkin yang ini kan nggak baik-baik aja ya. Ada nggak fase terberat yang sampai ya Allah gitu? Kan kalau ngeliat ceritanya tadi kayaknya dari awalnya juga udah mantep nih tauhidnya, tapi ada nggak sih gitu? Ada yang masa-masa 3 hari tidak bersapaannya pasti berat. Oh itu tuh. Ya iya, tidak bersapaan dengan pasangan jiwa 3 hari, melihat apa namanya lalu lalang kita tidak saling bersapa, ya itu berat lah. Saat menjalani itu berat. Oh gitu. Karena perbedaan tadi ada perbedaan. Ya kan tadi kan apa namanya itu kan apa Bun? Marah atau bentuk pendidikan dari Pak Andri atau ya memang kita ini komunikasi kita nggak nyambung. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang beliau sampaikan, kita nggak connect satu sama lain. Kita marah-marahan. Cuman bentuk marah-marahan kita adalah diam. Jadi kayak ketika gini-gini, udah akhirnya setelah nggak nyambung itu diam kan? Diam 3 hari kan nggak saling bicara, dan itu berat pasti. Dan ketika udah mau 3 hari kan ego mulai bertarung, siapa dulu yang nyapa kayak gitu. Ya itu berat. Buat nenangin dirinya selama yang masa 3 harinya itu ngapain?
Karena 24 jam ngurus anak di Inggris nggak ada yang ini kejadian di Inggris. ya kan kalau udah nyampe di Indonesia mah udah smooth sailing lah. Awal-awal pernikahan yang punya banyak 10 tahun pertama 10 tahun ya, pertama itu kan di goncangan. Inggris. Kalau saya katakan beratnya di tahun kedua lah. Tahun pertama tuh gampang. Oh gitu ya. Gampang banget karena apa namanya? Masa baru. Enggak juga sih ya, masih sedang mengenal. Jadi kayak kan kami nggak pacaran kan. Jadi itu masih saling mengenal. Jadi kayak apapun yang kamu katakan aku percaya. Apapun yang kamu katakan that's the best. Jadi kayak masih pada proses gitu. Namanya pacaran kan soalnya masih proses. Lalu kemudian punya anak dan ke Inggris. Bayangkan 24 jam kita hanya dengan 3 orang saja. Wah itu mulai masalah. Jadi tahun kedua itu lumayan berat. Sampai yang kalimat itu, kau pikiran nikah sama aku? Gitu kan. What does it mean gitu kan? Terlalu ya. Alhamdulillah. Kan ini Berat. kalau lihat Bu Maimun itu kan kayaknya selalu jadi leader ya, nge-lead. Nah satu hal yang menurut saya tuh nggak mudah seorang istri itu adalah taat kepada suami. Biasa memimpin, biasanya tiba-tiba harus nurut aja kan katanya. Jangan dipimpin. Oh ya dipimpin ya. Gitu. Kan katanya kalau suami bilang 2 tambah 2 4 juga, nah itu mah nggak bahaya lah iya. 2 tambah 2 8 misalnya gitu. Kita kan suka protes ya. Nggak bisa cukup 2 tambah 2 4 gitu nggak Bun? Atau gimana? Orang mungkin nggak percaya ya, tapi berbagai keputusan saya itu ACC beliau dulu. Saya kuliah yang sangat berat, itu yang dorongin beliau, kayak dijotrokin kayak gitu. Ayo kuliah kayak gitu. Bukan keinginan saya sebenarnya, tapi kayak udahlah apply aja. I don't think we can do it like full time dengan 2 bayi mana bisa. Nothing tulus. Nggak ada salahnya, coba aja. Lalu ketika memang dapat, saya bisa merasakan perjuangan beliau juga untuk menemani. Jadi berbagai supporting sistemnya jalan. Berbagai keputusan saya sebenarnya keputusan beliau. Jadi hatta misalnya kayak ada permintaan mengisi acara keluar kota, saya lapor dulu ke beliau, ini boleh nggak? Ini oke nggak? Oke, jalan oke. Terus misalnya udah oke lalu anak sakit misalnya. Kan kita diskusi lagi nih, gimana nih Umi, ada ini undangan yang kemarin, Abi inget nggak undangan yang kemarin, ini anak sakit gimana? Udahlah minta aja kepada mereka untuk ditunda atau di cancel. Maka kemudian saya akan bilang, mohon maaf ya anak ya, berarti kan nurut ya banget. Para istri ya. Kan suka ada gini, suaminya yang kayak gimana dulu. Mungkin kalau Pak Andri mah wajar gitu ya diturut. Kalau yang suaminya belum soleh gimana? Wah, posisinya belum soleh ya. Yang jelas ya, saya tahu background beliau mengatakan itu tuh saya paham banget. Mesti kemudian karena satu yang sangat saya percaya, beliau paham dengan nilai-nilai aturan, dan saya tahu ketika kalimat itu keluar tuh mesti sudah landasannya ada. Bagaimana kalau suaminya belum paham nilai Islam? Dan bagaimana jika menurut kita larangan itu sebenarnya nggak syar'i ya, nggak syar'i gitu ya. Jadi kayak larangan lebih karena ego. Saran saya komunikasi. Kuncinya ada di komunikasi. Sampaikan mengapa ibu ingin berangkat, misalnya ke satu lokasi. Satu yang saya ingin kita sama-sama pegang, ibu-ibu yang Allah cintai. Pada saat kita ingin melakukan kegiatan kebaikan, mohon di awal-awal itu diniatkan kegiatan kebaikan tuh supaya Allah melindungi keluarga kita. Supaya Allah mencintai keluarga kita dunia akhirat. Allah ridho kepada mereka. Jadi kayak tawasul dalam kebaikan. Jadi kayak minta sama Allah, ya Allah, aku berangkat supaya engkau cinta dengan kami semua. Supaya engkau mudahkan. Nah, sehingga jika ada di antara kegiatan ibu-ibu yang dilarang oleh suami dan ibu melihat ini kebaikan, larangan suami ini sebenarnya nggak ini gitu, nggak pas menurut ibu. Saya rasa komunikasi hati, heart to heart conversation biasanya kita bisa lakukan itu pas sudah istirahat, begitu ya? Jangan tidur ya. Dilakukan kepada pasangan. Lalu juga jangan lupa mendoakan supaya hatinya dilunakkan Allah. Lalu kemudian ditolak oleh suami tetap ngelarang, udahlah patuh aja. Nanti ambil lagi kesempatan yang berikutnya. Pelan-pelan aja begitu. Jangan maksa gitu ya. Tetap patuh. Perubahan tuh nggak bisa langsung ya. Perlu proses. Sabar. Gimana Kang Dek? Terjawab? Terjawab. Betul.
Ternyata ya memang semua ada fasenya ya Bu. Ada fasenya. Ada fasenya. Kita melihat mungkin keluarga yang orang lain terlihat baik-baik saja tuh ternyata pada perjalanannya untuk mencapai itu perlu perjuangan juga ya. Mohon. Oke, kenapa terlihat baik saja nggak mengeluh ya? Kami berdua ada satu yang mungkin membahagiakan begitu ya, karena Allah mengumpulkan kami itu yang orangnya sama-sama simple, kehidupannya sama-sama sederhana. Kami bukan karakter yang gimana ya, yang mungkin saya tidak cocok menjadi orang yang terlibat dalam misal komunitas artis hijrah misalnya, karena memang saya cocoknya di kampung seperti itu. Nah, alhamdulillah beliau juga bukan karakter yang suka ke mall, bukan karakter yang suka ke hotel, bukan karakter yang suka mancing atau yang hobi yang seperti itu, karena hobi beliau baca. Hobi saya juga baca. Sehingga dua hal ini, karakter yang agak mirip dari sisi Muyul, ini yang membuat berbagai tantangan itu jadi terlewati. Jadi apa ya? Ya kesamaan ini yang jadi kayak nggak terlalu sulit begitu. Jadi kayak saya merasa saya ini sudah lumayan sederhana ya. Jadi kayak udah lah ya anak-anak kita kesini gitu. Kesini itu saya ingin anak-anak at one point mereka harus ngerasain kayak gini. Kata suami, ngapain mahal semua ini kayak gitu. Jadi kayak sehingga kehidupan yang pada saat sangat buruk sekalipun, di mana beasiswa kita dua-duanya habis, nggak ada pemasukan sama sekali. Kami bukan karakter yang gampang panik dan bertarung bertengkar satu sama lain, enggak, tapi cari solusi bareng. Jadi ada masa-masa di Inggris di mana beasiswa saya habis, beasiswa beliau habis, itu kan nggak ada pemasukan. Jadi akhirnya kita diskusi ini gimana gitu. Maka kita cari kesempatan kerja part timer tapi yang tidak ada alkohol dan tidak ada babinya. Sehingga kan lebih sulit nyarinya kan kalau di Inggris. Proses lama mencarinya itu kemudian ada kesempatan untuk jadi loper koran. Jadi koran itu koran gratis yang dikasih sekali seminggu, yang mendaftar saya. Jadi atas nama saya begitu. Tapi kita kerjakan berdua. Jadi kayak sekali seminggu mereka drop koran, nanti kemudian kita masukin leaflet, lalu nanti koran itu kita bagikan ke rumah yang ada di dua jalan di kita. Jadi bukan berarti nggak ada kesulitan ada, cuma kami nggak melihat itu sebagai kesulitan. Jadi kayak cara pandangnya bukan kesulitan gitu ya. Iya, itu kayak hal lucu yang nanti kita ceritakan ke anak-anak begitu kira-kira. Gengsi nggak perlu apa. Enggak, ngapain gengsi, halal kan? Iya. Kalau tadi kan sama-sama suka baca. Terus kalau buat refreshingnya gimana? Apakah ke perpustakaan gitu? Kalau waktu di Inggris ya. Oh iya. Bisa dikatakan waktu kosong kita kami pergi ke perpustakaan dan ke taman. Oh, oke. Healingnya di sana, refreshingnya di taman, di perpustakaan seperti itu. Sederhana itu ya, dengan anak-anak ya itu tadi ya. Sederhana nggak sih main ke perpustakaan? Kayaknya yang nggak suka baca mah, aduh berat ya. Anak-anak suka di perpustakaan karena mereka nanti bisa lihat banyak buku, nanti kemudian bisa pakai komputer yang masing-masing punya kartunya sendiri, walaupun di rumah juga bisa, tapi kayaknya ada rasa yang berbeda kalau pegang komputer sendiri dengan atas nama mereka gitu. Masya Allah. Kalau saya ngobrol gini sama Bu Mayun tuh kayak dibukakan sebuah inspirasi ya, bahwa sesuatu yang pengen hasilnya bagus memang dari awalnya tuh udah disiapkan dengan perfect ya. Tapi masa sih perfect sih Bro? Saya nggak perfect ya, cuman karena orang nggak tahu jelek-jeleknya saya dan suami aja. Misalnya anak protes nggak sih? Anak protes nggak sih? Umi kemana aja gitu? Jadi saya dengan suami berusaha kehidupan itu kita sesuaikan dengan situasi anak. Jadi misalnya saya harus pergi ke Suriah nih, di rumah dia nggak bisa ditinggal, maka salah satu
satu harga yang harus kami bayar adalah saya bawa yang bungsu waktu itu usia 3 tahun plus kakaknya. Berarti kan saya harus membayar bungsu dengan kakaknya. Nah, sampai di perbatasan Suriah mereka berdua nggak boleh masuk ke Suriah karena visa masuk untuk aktivis kemanusiaan hanya untuk yang memang bekerja di aktivitas kemanusiaan. Anak sama balita nggak balita nggak boleh masuk. Maka mereka saya tinggal di hotel di kota yang terdekat dengan perbatasan Suriah. Apakah bapaknya tahu bahwasanya saya akan ke Suriah? Tahu. Cuman meninggalkan anak terjadi masalah. Yang model-model gitu mah kami urus sendiri. Jadi kan ini nih anak yang saya bawa anak yang kedua. Dia kan setting awal adalah setelah Jumatan saya kembali dari Suriah. Tetapi acara kegiatan di Suriah yang di lapangan itu demikian molor sehingga saya baru kembali itu menjelang maghrib. Dia komen ke grup keluarga, Umi di mana sini anaknya nangis aja. Itu akan bikin sekeluarga panik kan. Akhirnya saya japri ke dia, urusan kita di Turki jangan dibahas di keluarga, nanti yang lain itu ikut bingung. Umi masih begini, jadi abang tahan aja dulu kondisinya gini, nanti Umi kirim mapnya ongoing sehingga abang tahu posisi Umi di mana. Jadi menenangkan dan melatih anak ya. Melatih. Dan itu yang menarik, berarti nggak melenggang sendiri ya. Maksudnya ini anak juga harus dibawa. Jadi dia ngurus balita usia 3 tahun dari pagi sampai sore. Usia berapa pada waktu itu? Abang berarti usia 22 tahun. Itulah bagian dari pendidikan ya. Itu sih inspirasinya kalau buat saya. Jadi tadi satu ya, berbagi peran dengan suami. Jadi bukan suami yang muncul sendiri, tapi berbagi peran, dan anak tuh memang tidak ditinggalkan ya, jadi prioritas. Dan ketika anak tidak bisa ditinggal di rumah, mereka saya bawa. Seperti itu. Saat mereka tidak bisa dibawa dan kegiatan itu harus dilaksanakan juga, maka biasanya saya meetingnya di rumah. Seperti itu. Dan tetap tidak melupakan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Mohon. Anak-anak udah hafal tuh. Kalau lagi masa jadi ibu mode, saya akan masuknya banyak sekaligus. Rendang 5 kilo, ini berapa kilo, nanti kemudian tuh kan dibikin di wadah-wadah kecil masuk freezer. Jadi sudah disiapkan semua kewajiban. Ya, terinspirasi. Masih ada Kang Dery, kita sudah nggak kerasa nih, sudah 1 jam lebih. Tapi satu hal yang pengen penasaran juga tentang ujian popularitas. Kan tinggal banyak orang. Itu gimana tuh? Ada cerita? Wah, itu kalau ujian popularitas itu selalu masalah keikhlasan. Jadi selalu masalah keikhlasan. Apakah melakukan ini karena Allah atau karena sudah berada pada posisi ini dan dilihat banyak orang. Jadi saya selalu mencoba memahami detak hati. Duduk di sini mau ngapain? Duduk di MKFM mau ngapain? Sepanjang jalan juga tadi minta sama Allah, ya Rabb tolong mudahkan menyampaikan yang keindahanmu. Seperti itu. Jadi popularitas itu jebakan yang luar biasa beratnya. Saya akui. Terakhir Bun, apa ya pesan atau apa yang motivasinya buat yang nonton video ini? Judulnya Rumahku Surgaku ya. Seringkali Rumahku Surgaku kita persepsikan sebagai menciptakan suasana surga dalam rumah kita. Semua nyaman, semua tentram, semua bahagia. Mungkin kedepannya kita perlu untuk menambah porsi di mana rumahku surga itu adalah rumah untuk mencari surga. Karena kan kita tidak tahu anggota keluarga kita akan dipanggil Allah kapan. Mungkin anak duluan, mungkin suami duluan, mungkin istri yang duluan. Bagaimana kemudian dalam keluarga kita selalu mengingatkan life is short. Hidup itu pendek. Besok kita bisa meninggal. Maka bagaimana supaya keluarga itu selalu ingat mati dan meletakkan aktivitas dalam rumah kita itu adalah bagian dari mencari surga. Sehingga pahit-pahitnya, kalau kata anak-anak, wah kita mah nggak ngerasain tuh yang kayak gitu tuh gitu, karena mereka dikasih jajannya terbatas begitu kan. Ini adalah bagian dari kita ingin mencari surga. Karena kalau kita lepaskan, oke, gampang kok bagi kita untuk nge-mall sekali seminggu dengan biaya sekian, but untuk dana dakwah berarti minim.
kita nggak akan bisa kontribusi dengan baik. Seperti itu. Mereka paham tujuannya, dan ketika mereka paham, mereka nggak keberatan ketika mereka harus mengalami hal-hal yang sedikit sulit. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Selamat berjuang untuk mencari surga di rumah kita masing-masing. Cukup, Kang Der? Dan menciptakan surga. Oh, menciptakan surga. Oh, bukan hanya mencari ya? Mencari surga dan menciptakan surga. Menciptakan surga berarti semua bahagia. Ya. Itu yang kalau kita ada family time, diskusinya ada selalu to make us all happy, bahagia. Tapi siapa yang lebih dahulu kalimatnya kita dengarkan supaya kita bahagia semua, yang paling butuh saat itu. Gimana caranya? Jadi panjang lagi. Sedikit ya, sedikit. Misalnya kami kumpul semua, lalu ada satu anak yang boarding. Nah, dia pulang kan, maka berarti kesepakatannya adalah yang boarding, keinginan yang boarding, karena dia jarang keluar. Maka keinginan dia yang akan menjadi keputusan bersama. Tapi yang lain nggak, ada sih kayak gitu. Kenapa sih? Family time, oke, kayak gitu, family time. Komitmen family time. Jadi kayak, oke, mungkin bukan cara pergi yang kita senangi, tapi ya udah bagian dari bahagia waktu bersama. Maka kemudian we make sure everyone is happy. Seperti itu. Insya Allah. Barakallah. Semoga kita nanti ada seri-seri berikutnya ya. Amin ya. Cukup kayaknya kalau lanjut 1 jam. Gimana Bu? Cukup? Maaf lahir batin. Sama-sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Inspirasinya mudah-mudahan jadi jariah. Ya Rob, amin. Inspirasi. Karena waktu kalau mudah-mudahan ada sesi-sesi inspirasi lain ngobrol dengan Ibu Maimun. Terima kasih Ibu Maimun. Maafkan. Mbak Envi juga terima kasih. Kalau ada yang berinspirasi boleh komen juga di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Bertanya boleh juga, silakan. Jika dirasa manfaat juga silakan semanfaat. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.